Pertanyaan bagus banget. Iki juga salah satu hal yang berperan sangat besar dalam membentuk Tony Media at Work, Pak. Wes, iki hari terakhir Dion dek gini. Hari terakhir kamu di sini, jadi wes istilahnya pembekalan juga bisa dibilang pembekalan, atau kamu mempunyai suatu pertanyaan yang selama ini ingin kamu ketahui. Kesempatannya saya terakhir, monggo dipertanyakan, nanti tak jawab sesuai dengan dan sebatas pengalamanku juga. Ya, paham. Jadi jangan mengharapkan untuk jawaban yang edukasional ala-ala dosen sing kelas nega, karena benar-benar kita itu di sini pure petarung yang sangat amat konvensional, bahkan gak konvensional mana, ini konservatif gitu. Ngeri kok sakitnya. Monggo wis, Dion mau tanya apa? Jadi sebenarnya pertanyaanku selama ini nih, gimana sih memulai karir sebagai ilustrator? Soalnya selama dari dulu kecil sampai sekarang aku bisa masuk di DKV ITS. Aku kan masuk DKV kan sebagai desainer kan. Kan desain kan mengikuti permintaan pasar juga. Yes. Kan? Jadi bukan yang seni yang bebas berekspresi kita sendiri. Terus dari dulu kan saya lebih menonjolnya di ilustrasi. Makanya saya bertanya tentang ilustrasi ini sendiri, dan aku masuk di DKV ITS itu pathway-ku itu komik, Mas. Jadi kalau lihat dari teman-teman yang lain itu kebanyakan mereka lebih ke brandingnya, jadi mereka lebih jago ke brandingnya, sedangkan saya merasa kalau kayak eman-eman gitu loh, Mas. Kalau saya bisa gambar, saya bisa mengilustrasikan sesuatu tapi nggak dilanjutkan. Jadi waktu itu pathway yang saya pilih ya pathway komik, terus bikin buku visual itu. Jadi di sana ya full bikin ilustrasi, tapi tetap kita di DKV ITS tetap dibekali semuanya. Jadi ilustrasi itu juga sebagai mata kuliah umum, branding, fotografi, videografi itu juga mata kuliah umum. Tapi mumpung di sini saya ketika ada kesempatan untuk magang, kenapa saya memilih di sini? Karena saya melihat bahwa di sini tuh memberikan mungkin pengalaman untuk menjadi ilustrator. Enggak yang terlalu berkutat di banyak bidang, kayak enggak semuanya bercabang gitu, jadi fokus di ilustrasi. Jadi akhirnya saya memilih untuk mencari pengalaman di sini. Oke, pertanyaan yang tentunya ini juga banyak ditanyakan di luar sana di teman-teman lain. Tapi akan ku jawab dengan hal seperti ini. Bagaimana jika kamu tak anggap mempunyai pertanyaan, atau kamu mempunyai pertanyaan seperti ini? Bagaimana jika aku sebagai Tony Media at Work ini kembali di usia kamu? Kembali di nol, no? Itu dia. Yang tak lakukan tentu pasti akan lebih improve dari aku awal dulu. Nah, jadi awal-awal aku dulu terjun di ilustrasi iku tantangannya berat. Informasi nggak sebanyak sekarang, terus pertemanan juga nggak sebanyak sekarang. Bahkan sesimpel mau tanya software apa yang dipakai itu dulu susah. Tahunnya gue Photoshop, tapi kok enek software saya gawe mouse bisa pen pressure itu pakai apa? Aku penasaran. Jadi akhirnya yo dengan keterbatasan informasi di masa itu sedikit menghambat perkembanganku juga akhirnya. Nah, aku bayangkan ketika aku di masa sekarang, aku cuman akan fokus kepada satu hal, yaitu build style, basic tok kuncinya. Karena gini, kesempatanmu untuk mencoba-coba itu sekarang atau kemarin sudah wes. Tapi sekarang sudah kamu mulai untuk fokus, itu akan lebih baik. Faktor 10.000 jam itu loh. Ya mungkin kowe di luar sana krungu lah obrolan antar Gen Z bahwa faktor 1.000 jam udah gak relevan saat ini. Faktor 1 jam tapi bisa itu lebih oke lah daripada kita ahli di satu bidang terus membuang waktu kita 1.000 jam hanya untuk itu, sehingga membuang kesempatan lain. Siapa tahu ada peluang lain, tapi menurutku enggak. Tetap faktor konsistensiku sangat amat gokil, man. Nah, aku dari awal dulu mempunyai 3 prinsip. Yang pertama itu konsistensi, yang kedua eksistensi, yang ketiga motivasi. Nah, 2-3 hal itu mungkin saat ini aku berada di titik ini tak tambah siji, eksplorasi. Biar kan gak ada kesempatan eksplorasi, mergo emang informasinya sithik ngono lho. Saat ini enggak, langkah awal yang pertama eksplorasi sih kudune aku. Sedangkan kamu eksplorasi sudah di
masa DKV harusnya. Tapi kalau sekarang kamu mau eksplorasi lagi ya monggo. Tapi setelah eksplorasi langsung iso menuju ke konsistensi ya Bang. Konsistensi dalam arti misal kamu fokus di satu hal, ilustrasi komik misal atau ilustrasi artbook kok biasa ya konsisten bikin itu dengan versi terbaikmu. Ini saya bahas bab konsistensi yo. Dengan versi terbaikmu, versi paling keren, bendino gambaro. Wes iku tok wis kuncine karena setauku segala hal apapun di dunia iki kuncine tanam entah kapan mesti panen. Lah aku pun biyen yo ngono dengan keterbatasan informasi, teknologi, terus akhirnya eksplorasiku juga minim, bahkan pen tablet itu sesuatu yang mewah dan belum ada waktu itu. Ono Wacom tapi mahal banget, sulit digapai. Sekarang dengan mudah bisa beli Wacom dengan murah kayak gitu. Kamu di saat ini bisa explore lebih kan. Setelah explore lebih konsistensi itu jadikan kesempatanmu untuk menemukan sebuah wajah atau style. Ilustrator ini menurutku men yo, ketika kue menjadi ilustrator yang generalis, yo gak asik. Sayanganmu akeh kan. Tapi ketika kue mempunyai niche khusus atau mempunyai wajah tersendiri, orang akan datang kepadamu dengan alasan yo, wajahmu unik dah, aku tak ada awakmu. Makanya kue saya gambar explore terserah konsisten pokoknya dino gambar sampai menemukan satu titik bahwa oh iki lo aku. Oh iki lo tak seneng ya, aku tak gambar di kono. Tentu dengan kue semakin lama konsisten ki mau lek iso temukanlah hal sing unik sing beda. Iki terbosan kalimat itu diucapkan. Kue kudu menjadi beda, lek jare panji sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik kan ngono. Tapi emang fakta bahwa ketika kue menjadi beda dan tentu ketika kue menjadi beda, tentu kue akan menjadi lebih baik juga no. Cuman yang sering terjadi selama ini ketika semua orang berebut ingin menjadi beda, tapi ketemu malah podo. Iya kan? Okay. Sering kan kayak ngene. Aku iki sering banget nemoni arek sing aku kudu menjadi ilustrator yang berbeda, tapi lek sama-sama sakjane kowe ya padha ae. Akhire padha ae kowe kayak terjun di kerumunan yang sama no, gak ada bedane. Kenapa penyebabnya? Karena mereka tidak fokus di potensi diri mereka sendiri ya sini. Fokus di beda tapi menuju ke arah yang sama no, padahal dia kudune kayak tak mau ketika kowe konsisten terus ngulik gambar, explore dan lain-lain, dua hal kamu mbok lakoni, ketemu potensi dirimu. Lah ketika potensi ki mau mbok gali lebih dalam lagi, mbok kembang nih, kowe bener-bener akan menemukan hal yang sing diarani unik dan berbeda. Contoh kasus yang tak alami dulu, waktu aku pertama kali terjun di ilustrasi, gambar yang lagi rame waktu itu berdarah-darah men. Wah, gor, berdarah-darah, tengkorak dan lain-lain itu, kowe lek pengen payu gambarmu ya kudu terjun di seperti itu. Tapi oke, aku berbeda ambek wong liya sing kerjane gak gambar atau kerjane gambar lainnya gambar-gambar pop, aku gambar berdarah-darah. Tapi pada faktanya gambar berdarah-darah aku mau ribuan bahkan ratusan ribu ilustrator yang melakukan hal yang sama gitu loh. Akhirnya di hal itu aku metu teko kono sedikit melenceng, sedikit lebih beda dengan apa? Muncul dengan gambarku sing tetap di tema dark art ya kan. Waktu itu kan dark art tapi berdarah-darah. Tetap dark art tapi aku gak enak darai. Aku metu dek kono dark art ornamental, adalah opo yo dark art sing sekiranya saya iso diterima di lingkungan dark art karena aku seneng dark art juga, tapi ojo gede-gede ngono lah, bosen aku, ballpoint ngono bosen aku. Akhirnya aku memutuskan untuk waktu itu aku ndelok gambar duit lho. Duit iki asik garisnya. Iki lek seumpama tak terapne dan tak interpretasikan menjadi sebuah gambar dark art terus getihmu gak perlu muncul warna merah kok ya asik. Aku sakjane ngarani style pun rada ambigu juga karena niatku awali aku pengen beda tok. Lah tanpa tak sadari hal sing memicu aku pengen beda dari style yang namanya akhirnya, ya kan? Akhirnya gambarku tak buat. Nah, kebetulan emang pertama rada aneh sih, rada gak pede dirimu. Tapi lama-kelamaan justru menjadi koyo ruang pasar baru di kalangan para dark art lainnya gitu akhirnya. Nah, sing tak maksud awakmu ya iso ngono bisa nantinya. Terus mari ngono. Setelah kita konsisten iki mau ya. Nah, poin yang tidak kalah penting adalah eksistensi. Nah, eksistensi itu mau adalah wujud keberadaanmu, wujud kamu disadari oleh pasar keberadaanmu dan lain-lain. Juga agar kamu terpantau dan masuk di radar klien juga. Nah, ketika dalam berproses setelah melalui dua proses tadi, di proses eksistensi itu mau, ini adalah saat yang perlu dan membutuhkan lebih kesabaran. Karena uang ini, ketika kita masuk di dalam ranah eksistensi, kadang ketika minim apresiasi kita akan
udah dewe kan. Aduh gambarku kayak gini, elek iki kok banyak selek. Atau kita ngepost kok sepi yo, elek iki. Akhirnya males. Biasanya wong akan berhenti di situ. Paling 1, 2, 5, 10, 15 gambar kok like sithik mandek deh. Karena merasa konsistensiku gak puas. Iya, kadang aku dulu sudah berekspektasi biasanya. Aku dulu itu ketika menjaga eksistensiku mau, untungnya, nah, ini rada melebar sithik tapi akhirnya berguna. Untungnya waktu itu aku moco buku sing pengembangan diri lah, kayak buku Hidden Power of Water, terus waktu itu enek buku apa ya, bahas filsafat lah intinya dek kono. Lah tanpa dijajari dek buku itu enek selipane filsafate sing tentang stoikisme pada waktu itu belum ngetren. Berarti akhirnya wah, aku kuncinya siji. Aku emang harus eksis tapi aku kudu ikhlas apa sing tak gubak dek sosial media. Ya wis gambar tak post, lek dikritik tak terima malah seneng aku. Lek diapresiasi alhamdulillah kan. Jadi wis tak post terus lama-kelamaan seiring kamu konsisten mbek proses ki mau dan tidak mengkhianati proses, iku lama-kelamaan akan membuahkan hasil banget eksistensi ki mau. Klien mau tahu kamu, iki sapa gambarnya unik, terus dengan kue eksis terus akhirnya terbentuk komunitas secara nggak langsung antar ilustrator dan cabang-cabang interaksi antar ilustrator itu akhirnya menciptakan cabang-cabang koneksi baru juga akhirnya tanpa sadar ning Instagram mau. Biar waktu itu aku durung Instagram, sampai forum kan. Iku ya wis bisa berdampak apalagi sekarang. Nah, semakin kue eksis dan terus ikhlas untuk menggambar, terutama fokusnya gambar hanya untuk dirimu dan untuk dirimu menjadi lebih baik. Sekiranya nantinya akan mendapatkan klien itu suatu yang bonus. Lah aku biar prinsipku sih, skill eksis, uang akan mengikuti. No. Kadang beberapa ilustrator itu ataupun orang itu malas untuk berproses seperti itu, merasa aku tak usah usaha clothing, gak begitu kelaku lah, aku gak keren ini clothing ora payus, tutup usaha lainnya. Kowe gambar sepi tak gambar lainnya kan mandek mana gambarnya, padahal kowe iki sih dalam bahasa berproses saat ini, apalagi di era saat ini dengan doom scrolling kayak gitu, biasanya wong atene berproses untuk berat pisan. Ya untung kamu gak seperti itu. Kalau kamu mempunyai potensi yang kuat juga, nah makanya fokusmu di eksistensi. Setelah eksistensi buat terus buat lakoni. Biasanya kan kalau kita ngomongin mau eksistensi beredup, ya kan? Nah didukung dengan faktor terakhir yang tak sebutkan, motivasi. Aku biasanya mempunyai suatu tujuan, men. Ambisi ku, wah, itu ketok sepele tapi ku bensin bagi kita, no. Yes. Macam-macam motivasi. Lah aku dulu itu motivasiku karena aku tergolong dari kaum proletar yo, hidup di kalangan bawah. Aku pengen mengangkat derajat keluargaku, aku pengen mengangkat derajat diriku sendiri. Aku punya cita-cita memiliki mobil impian lah, motor impian lah. Ya aku tak kejar. Nah, carane piye kok iso nggak melalui dengan gambarku? Ya kudune iso, tapi aku kudu ikhlas dalam eksistensiku mau dan berproses kayak ngono mau. Nah, ternyata ya lama-kelamaan pasti akan memberikan hasil. Dulu waktu aku berproses itu belum menikah, nul, enak. Tapi begitu menikah, men, harus berat, re. Tapi aku mau memberi pengertian untuk pasangan dan lain-lain. Waduh, berat banget sampai akhirnya di tahun 2013-an lah aku mulai settle perlahan dengan solo karir kemau. Nah kamu saat ini, wah kesempatan, men. Aku cor dadi awakmu. Aduh. Koyo 20 berapa? 22, men. 22, waduh, kesempatanmu untuk bereksplorasi eksistensimu mbok jogo tenan. Anggap aja ngene wis, aku explore 1-2 tahun. Setelah itu baru aku jogo satu style yang sama, aku eksis di situ iso ngono. Jadi kesempatanmu di usia ini gak mikiri istilahnya kelaparan, gak mikiri tanggung jawab di anak dan istri kan ngono. Enak sih. Jadi ojo ragu wis, apa sing mbok lakoni pasti kok membahagiakan kowe, you will be something. Pokoknya ketika kowe melakoni dengan konsisten dan eksistensimu jogo. Tapi gak ya udah. Karena kebanyakan ngono. Terus karena sekarang erane Instagram ya wis feedmu Instagram bekono Instagram pribadimu pisan. Gaya siji meneh khusus gawe kamu kan. Saya gambar wis ojo mbok kei liyane gambar ndek kono. Ojo mbok kei liyane gambar. Dalam menjaga eksistensi kan macam-macam juga. Iso kowe gawe konten, branding dirimu sendiri. Iso kowe gawe tutorial atau apapun pokok piye carane kowe eksis dan muncul di permukaan wis ngono ae. Emang gak cepet tapi worth it, men, dilakoni. Sumpah worth it. Dulu sampai ke titik baliknya.
Ke titik baliknya itu berapa lama? bahkan setelah nikah ya, berarti 4 tahunan paling banyak aku. Karena dulu dengan minimnya informasi, minimnya teknologi kan, 2008 loh. Majalah Baby Boss itu sangat prestisius, aku satu kuiku Pak. Harga 28.000 isinya referensi tok wis sewenang. Google pun dulu itu ngetik referensi ilustrasi nggak ada. Pinterest tuh minim. Nah, makanya aku yakin bisa lebih cepat tentunya. Ini proses dan bersabar, pokoknya intinya kuai. Terus tak sarankan melangkah awal nanti kamu merantau ning ndi, penting gak ada omahmu, entah di Jakarta, saranku Jakarta jalan. Aku tahu milih Jakarta. Neng kono kerja melok agensi atau apapun sing berbau ilustrasi sing gede. Gunanya apa? Digawe mematangkan dirimu. Aku biyen soalnya ya kerja sik, Tre. Melo jet iku walaupun duduk ilustrasi tapi goro-goro ndek kono aku tahu informasi banyak akhirnya. Oh, bahwa gambar iso untuk duit lho teko kene. Oh, gambar iki iso keluar dengan cara seperti ini. Iku ya teko kono. Aku yakin ketika aku melakukan hal yang koyo tak lakoni insyaallah mungkin ya iso, tapi saat ini masih relevan gak dengan caraku, tapi setidaknya lek kowe gelem merelakan waktumu 1 atau 2 tahun untuk kerja langsung itu lebih worth it juga akhirnya ngono. Kurang lebih seperti itulah. Monggo kalau mau ada yang sebenarnya diskusikan. Dulu ketika awal-awal tuh terus sampai ke titik balik itu sampean cari kritiknya itu gimana Mas? Good question. Pertanyaan bagus sih. Soalnya dari beberapa orang, orang yang bahkan orang-orang di luar sana itu kalau kita ngupload gambar, kita nanyain kurang gimana sih, malah bilangnya udah bagus ini, udah bagus ini. Apa sih? Aku butuh sesuatu yang jawaban yang kritik untuk membangun diriku. Pertanyaan bagus banget. Iki juga salah satu hal yang berperan sangat besar dalam membentuk Tony Media Artwork, Pak. Hal itu. Jadi biyen iku enek forum namanya mtis.com. Lek situ wonge iku karena isine gambar dark art juga ndek kono. Wong iki terlalu honest, nemen honest ya. Tapi sampai gambarmu elek iku gak cukup ngomong elek. Welek kok taek no. Iki hal inilah, iku jelek aja belum. Udah parah Pak. Jadi aku itu tak post gambarku di MTs ya kan. Di MTs itu ada namanya sistem flag. Ketika gambar elek, iku di flag sampai ngomong. Diketik flag, gambarku di take down sampai MTs. Anjay. Sampai kok ngono. Jadi waktu itu aku ngepost gambar plug elek untuk sak jam di take down. Anjir nek komen apa tak post ulang. Akhirnya kono nyocot wis. Gambarmu elek, warnanya ngene. Wis jelas iki warna tak catet. Gambarmu elek anatomi bla bla bla. Oh, tak anatomi tak catet. Gambarmu elek komposisi bla bla bla. Iki piece of shit man, trust man. Opo iki komposisi kok ngene lah. Berarti komposisi ya. Berarti di semua ejekan sing buanter ki mau kerene wong bule iku di waktu itu ya, iku selalu ada opo sing eleke ngono. Masalah bukan cuma iki taek ta iki. Iki aku ndelok taek, aku ndelok sampah kok ngene. Mana ada komposisi sampah itu? Oh, berarti komposisi elek tak catat garis bawahi. Ngono iku. Nah, mungkin di saat ini ketika kamu gak nemu hal seperti itu kok tak temoni, yo iso Dek, wong sing luwih senior. Ketika wong senior ku mau gak sehambel koyo sing mbok harapkan, yo rene yo. Aku wongnya humble banget lek masalah gambar. Gambar cecep elek yo elek ae, gak pernah ngomong apik. Dadi, Mas, menurut sampean yo opo no? Elek ae. Lek aku selalu seperti itu ndek kene. Dadi gak pernah ndek kene wis cukup apik gak. Kok cetul iki gambare beberapa wen elek ya tak senowi bareng ndek kono. Karena kritik itu satu-satunya alasan nggih menguji diri kita juga ya ana sini. Itu dia. Saya merasa beberapa teman, beberapa orang-orang yang dikenal tuh sebenarnya aku nggak tahu mereka tuh takut untuk mengkritik atau memang mereka nggak tahu apa yang harus dikritik gitu loh Mas. Oh iya iso ngono. Atau di mata awam memang sudah bagus saja iso ngono. Ya berarti kau harus menemukan orang lain sing lebih paham, pro lagi, lebih paham lagi tentang ide seni gue mau. Misal sih mbok gambar bab komik lah nih. Ya kudune kan jauh kritikin Dek. Senior komik istilahnya ngono. Misal artwork, packaging artwork nih. Yo jauh kritik orang ini yo. Atau merchandise untuk band. Mas, iki aku gawe band iki ya apa menurut sampean? Aku iso memberi elek bagian iki iso ngono.
Soalnya saya juga lihat tuh beberapa emang bener kayak teman-teman sama ilustrator gitu kan emang saling support kan Mas. Jadi entah gambar apapun yang kita buat itu pasti disupport. Tapi kadang kan kita juga butuh kritikan itu sebenarnya. Pertanyaannya bagus banget. Iso kunjal turun rene kalau masalah kritik. Terus jok lali. Sekarang mulai dibuild Instagrammu itu. Gue pengen jadi seorang apa di situ? Seorang komikus, seorang ilustrator apa? Kudu ketok wajah dek kono. Terus perlahan stylemu mulai terbentuk, syukur-syukur. Yo karena gue seneng banget sewantel lah, paling 1-3 tahun ke depan gue akan tahu hasilnya seperti apa. Asal konsisten yo, 3 tadi yo. 4 akhirnya kita mulai di sisi masa ini eksplorasi, konsistensi, eksistensi dan motivasi. Wes iku. Tapi biar aku cuma telu. Saiki kan eksplorasi nih. Gas. Terima kasih guys, barusan obrolan asik dengan Dion. Anak magang dari TS, sangat gokil. Kebetulan Dion ini adalah satu-satunya anak magang yang paling paripurna. Thank you Dion. Oke Mas, terima kasih. Yoi.